selamat sore. Jumpa lagi dengan Adit Properti Bali yang tentunya membahas properti yang ada di Bali. Kali ini saya berada di area Jimbaran. Hari ini juga saya akan mereview villa. Kebetulan villanya sangat bagus dan lingkungannya juga dekat dengan pantai Jimbaran. Nah, sekarang saya sudah di area parkir. Parkirnya cukup untuk 2 mobil. Sekarang kita akan masuk di bagian dalam villanya. Seperti apa? Ikuti saya terus. Sekarang kita sudah masuk di bagian villanya. Nah, kalau kalian lihat, ini pintunya terbuat dari kayu. Nah, kayu sangat tebal sekali dan berat. Di sini kalau kita lihat nuansanya klasik ya. Jadi banyak ornamen kayu-kayu, dan baru masuk ini kita bisa lihat untuk kamar tidurnya. Sekarang saya sudah masuk di kamar tidur. Jadi kamar tidur ini sangat saya bilang unik ya, karena memang ornamennya ini semua terbuat dari kayu dan klasik. Nah, kalau kalian lihat dari tempat tidur ini, kita sudah bisa lihat untuk pemandangan taman dan kolam renang. Jadi ini salah satu master bednya. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian kamar mandi. Di kamar mandi ini juga kita lihat ornamennya juga dari kayu. Jadi semuanya serba kayu. Dan di sini disediakan wastafel ada 2. Di sini ada shower. Nah, ini showernya, dan di sini juga ada bathtub, tapi lagi ditutup supaya tidak kena hujan. Nah, sekarang kita akan lihat di ruangan yang lain. Nah, tadi kita sudah lihat untuk kamar satunya. Sekarang kita masuk ke bagian ruang staf. Sekarang kita di bagian ruang staf dan gudang. Nah, di sini ada ruang gudang, jadi untuk nyimpen barang, dan di sini ada pintu. Nah, di sini ada ruang staf. Cuma sekarang ada yang lagi tidur, saya nggak bisa ambil gambar. Kita langsung masuk di bagian ruang tamu. Ini kita akan menuju ke bagian ruang tamu. Tapi sebelum ke ruang tamu, di sini juga disediakan tempat tidur. Nah, ruang tidurnya terbuka. Jadi kalau pengen suasana yang sejuk, tinggal buka pintu. Nah, udaranya masuk dari sini. Nah, di sini juga ada shower, dan di sini juga ada televisi dan rak untuk penyimpanan buku-buku ya. Kalau kalian suka baca di sini. Nah, di sebelah itu ada ruang tamu. Tapi sebelum saya masuk ke ruang tamu, saya akan kasih lihat di kamar mandi yang di kamar tidur ini. Lah, ini salah satu kamar mandi di kamar tidur yang kita lihat yang nomor 2 ini. Jadi kamar mandinya simple. Di sini ada wastafel, toilet duduk, dan ada lemari, dan juga disediakan cermin. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, seperti apa sih ruang tamunya? Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian ruang tamu. Ikuti saya terus. Sebelum kita ke bagian ruang tamu, yang bikin saya betah di sini tuh nuansanya. Jadi di sini banyak tanaman, kita sambil jalan kita sudah menikmati pemandangan taman yang begitu luas. Nah, ya kan? Jadi kalian sebelum masuk ke ruang tamu, kalian sudah bisa lihat taman-taman di sebelah sini. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini adalah ruang tamu. Jadi fungsinya bisa buka tutup. Ruang tamu ini bisa dipakai ruang tamu tertutup dan terbuka. Jadi di area ruang tamu ini sudah dikelilingi dengan tanaman. Jadi sangat sejuk menurut saya. Dan dari sini pun kita juga bisa lihat pemandangan di sekitar. Ada kolam renang, taman, dan tamannya juga lumayan besar. Kitchen juga saya lihat juga ornamennya terbuat dari kayu. Jadi sangat klasik. Di sini kalian bisa masak-masak. Nah, kalian lihat kalau lampu dihidupin, menambah suasana klasiknya. Ya kan, ada
kulkas, di sini ada kompor tanam dan ada beberapa lemari. Nah, di sini ada ruang lemari penyimpanan dan di sini ada ruang makan. Kalian bisa sambil makan dengan keluarga. Di sini disediakan sambil lihat pemandangan sekitar. Dan kebetulan ini adalah sofa, tapi sofa sementara kita tutup karena villa ini biasanya disewakan. Karena berhubung hari ini tidak ada yang sewa, jadi ini ditutup supaya tidak kotor. Di sini kalian lihat ada kamar mandi dan wastafel. Di sini juga space-nya cukup lumayan. Kita bisa langsung menuju di bagian kolam renang. Di sini disediakan meja dengan wastafel kalau ada acara pesta, bikin masak-masak. Nah, ini disediakan bisa masak-masak di sini. Ya kan? Terus di belakang saya ini ada gazebo. Jadi kalau kalian ada tamu, ada saudara yang pengen santai menikmati pemandangan di sekitar sini, bisa di sini sambil lihat pemandangan. Nah, sekarang saya akan menuju ke bagian sana. Jadi ruangan ini memang terbuka ya, dan space-nya juga cukup lumayan luas. Dan kalau saya mau kasih tahu, ini kolam renang dimensinya 4 kali 10 meter. Di bagian sini, nah, untuk tamannya, nah, di sini space-nya benar-benar memang luas. Jadi taman ini bisa dipergunakan untuk anak-anak yang mau bermain. Nah, di sini space-nya cukup. Dan dari sini juga kalian bisa lihat desain bangunannya seperti apa. Ya kan? Jadi memang villa ini didesain dengan sedemikian rupa seperti kita kembali ke alam karena hampir dikelilingi dengan tanaman. Sekarang saya akan kasih lihat ke semuanya untuk di bagian lantai 2. Ikutin saya terus. Sebelum saya akan naik ke lantai 2, kalau saya jelasin dari awal, jadi ini lantainya terbuat dari marmer. Nah, kalian bisa lihat ini tangganya, ada desain kayu juga. Yang bikin saya lebih tertarik lagi, ini jendelanya besar. Jadi supaya sirkulasi udaranya dapat. Nah, kita masuk lagi ke lantai atas. Baru masuk ke lantai 2, yang saya rasakan di sini sirkulasinya sangat bagus. Di sini baru kita naik tangga, disediakan tempat untuk santai. Kita akan masuk di bagian kamar tidur yang nomor 3. Nah, di kamar tidur yang nomor 3 ini ada tempat tidur. Mungkin ini bisa difungsikan buat anak-anak. Dan di sini juga bagusnya, kalian bisa lihat dari kamar ini kita bisa langsung lihat pemandangan yang ada di depan. Jadi kita bisa lihat semuanya, ada taman, kolam renang, ya sangat bagus sekali. Kita akan lihat di bagian kamar mandinya. Di bagian kamar mandi ini nggak jauh beda dengan yang tadi kita lihat. Di sini juga masih menggunakan ornamen kayu. Di sini ada bathtub dan di sini ada wastafel dan ini ada toilet duduk. Dari kamar tidur nomor 3 ini kalian bisa bayangkan dari setiap kamar semuanya hampir sama. Sekarang kita akan masuk di kamar yang keempat. Oke, ini kamar yang nomor 4. Saya akan ajak kalian untuk lihat di bagian dalam. Untuk ruangan kamar tidur yang ini space-nya agak lebih luas. Kita juga bisa lihat pemandangan yang ada di samping. Nah, ini ada meja kerja, jadi bisa difungsikan buat kerja. Di sini kita juga bisa lihat untuk kamar mandinya. Jadi untuk yang kamar nomor 4 ini space-nya lebih besar lagi.
ada lemari juga, dan di sini disediakan wastafel ada 2. Di luar ini ada shower. Jadi showernya ini terbuka, jadi tidak ada atap. Ya biar kita lebih biar dapat sirkulasi udaranya juga. Kita akan lihat di bagian luar. Dari kamar tidur ini disediakan balkon. Jadi balkonnya ini kalau saya kira-kira ya, ini ukuran dimensinya 1,5 kali 2 meter. Kalau mau santai bisa di sini sambil menikmati pemandangan yang di bawah. Nah, tadi kita sudah berkeliling di setiap sudut ruangan. Sekarang saya akan jelaskan secara detail mengenai villa ini. Lokasinya ada di area Jimbaran, dan villa ini dikelilingi hotel berbintang seperti Hotel Intercon dan Hotel Le Meridian. Dari villa ini juga tidak jauh dari pantai Jimbaran, hanya berjarak 150 meter. Lokasinya sangat strategis, dan villa ini juga dekat dengan Bandara Ngurah Rai, hanya berjarak 20 menit. Villa ini luas tanahnya 796 meter persegi dan bangunannya 1000 meter persegi. Jadi villa ini terdiri dari 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan 1 ruang staf. Juga disediakan ruang tamu tertutup. Di sini juga kalian bisa lihat kolam renang juga besar, tamannya juga besar, ya kan? Dan sudah full furnish. Jadi kalau kalian beli villa ini sudah include dengan semuanya. Legalitasnya sudah SHM. Dan ini dibangun tahun 2014. Dan untuk listriknya ini 13.500 watt. Jadi villa ini masih oke. Kalau dipermak dikit-dikit ini lebih bagus lagi. Dan untuk akses jalannya, villa ini akses jalan lebarnya 4 meter, itu hanya berjarak 80 meter saja. Dan kalian kalau mau ke pantai tinggal jalan kaki nyampe. Spesialnya lagi, villa ini sehari-harinya itu disewakan. Villa ini disewakan satu harinya itu 9 sampai 10 juta. Jadi kalau kalian pengen punya properti ini dan tidak ingin ditempatin, bisa kalian sewakan. Dan di sini rata-rata yang sewa itu expat, orang bule semuanya. Dan untuk harganya sendiri jual dengan harga 21 miliar. Dan itu masih bisa nih. Jadi untuk kalian, jika kalian ingin informasi lebih detail mengenai villa ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan Anda. Dan dari saya, sampai jumpa.